Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Pertami Damayanti, NIM 20110110006 dari Prodi Bimbingan Konseling. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS Agama Hindu, Rombel 20. Soal yang pertama, bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Hyang Widi dengan mengikuti kebenaran. Caranya yakni dengan mengamalkan ajaran Trihitakarana, yakni yang pertama adalah pawongan, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama umat manusia. Kemudian ada pelemahan, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara umat manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Hal ini dapat terjadi karena jika kita mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang, maka itu akan membuat pikiran kita menjadi tenang karena menurut ilmu psikologi, hal ini dapat mempengaruhi alam bawah sadar kita menjadi lebih positif. Yang ketiga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami terkait pernyataan di atas ialah ketika saya akan ujian, tentu saja saya belajar dengan tekun agar dapat menjawab soal ujian dengan baik. Kemudian, hasilnya, dengan saya belajar dengan tekun, maka saya mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Sesuai dengan hukum karma yang berlaku. Apabila kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan karma baik pula. Soal keempat, sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut, posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap-tahap tersebut. Yang pertama ada asana, yaitu sikap duduk yang menyenangkan, teratur, dan disiplin. Kemudian yang kedua ada pranayama, yaitu mengatur pernafasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan, yaitu purake atau menarik nafas, kumbhake menahan nafas, dan recake mengeluarkan nafas. Kemudian pratyahara, yakni mengontrol dan mengendalikan indria dari ikatan objeknya. Selanjutnya dharana, yaitu usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Dhyana, pemusatan pikiran yang tenang dan tidak tergoyahkan pada suatu objek. Samadhi, yaitu merupakan penyatuan Atman atau sang diri sejati dengan Brahman. Soal kelima, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan kesehatan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut, badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Rangkaian yoga surya namaskar terdiri dari pranamasana, uttanasana, padasana, aswa sancalanasana, dandasana, astanga namaskar, bujanggasana, adho mukha swanasana, dan parvatasana. Kemudian ide Sang Hyang Widiwasa bersifat wiyapi wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Wiyapi wiyapaka adalah keberadaan Tuhan
yang selalu ada di mana-mana, bersifat ringan dan halus, yang dalam sifat keagungan astedalenya, beliau juga dapat merubah dirinya menjadi sekecil-kecilnya sehingga dapat meliputi atau meresapi semuanya yang ada dalam Bhagavad Gita. Disebutkan ibarat bunga teratai di dalam air yang tidak basah olehnya. Dalam Widitattva disebutkan keberadaan Tuhan yang Vyapaka ini ibarat halnya bintang. Di siang hari kita tidak dapat melihat bintang. Tidak berarti bintang itu tidak ada atau hanya terlihat ada pada malam saja. Karena penglihatan mata kita terbatas, tidak mampu menembus sinar-sinar matahari itu. Itulah sebabnya kita tidak bisa melihat bintang, tetapi bintang itu tetap ada walaupun di siang hari. Soal ketujuh, berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran seperti yang diajarkan dalam Bhagavad Gita. Mengembangkan cinta kasih kepada seluruh ciptaan Hyang Widi dengan mengikuti kebenaran sesuai dengan ajaran Bhagavad Gita dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa ajaran Trihita Karana, yaitu pawongan, yakni menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama umat manusia. Dalam hal ini ditekankan agar mengadakan hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis melalui kegiatan Sima Krama Dharma Santi atau silaturahmi. Kemudian ada pelemahan, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara umat manusia dengan lingkungannya. Dalam hal ini ditekankan kepada manusia agar tetap menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar, sehingga dapat terwujud keharmonisan alam dan tetap terjaga keseimbangan ekosistemnya. Kemudian yang ke-8, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Anda mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun Anda tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Contohnya adalah ketika kita mengucapkan kebohongan pada orang lain, maka cepat atau lambat kita juga akan mendapat hasil dari perbuatan atau karma, yaitu kita bisa saja akan dibohongi oleh seseorang. Kesembilan, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Yang dimaksud dari asanas adalah postur tubuh awalnya dan masih merupakan istilah umum untuk pose meditasi duduk, dan kemudian diperluas dalam hatha yoga dan yoga modern sebagai latihan untuk semua jenis pose atau posisi, menambahkan berbaring, berdiri, terbalik, memutar, dan menyeimbangkan pose. Dalam meditasi, yoga asanas itu sangat penting karena asanas dapat melatih keseimbangan, kelenturan, konsentrasi, dan juga dapat melatih kekuatan tubuh. Yang terakhir, peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yatnya adalah orang suci atau orang bijaksana, yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin melalui suatu upacara pediksan atau pewintenan. Orang yang telah melakukan upacara pediksan dan pewintenan itu disebut pandita atau pinandita. Jelaskan syarat-syarat melakukan penyucian lahir batin orang suci. Yang pertama, selalu dalam keadaan bersih dan sehat lahir dan batin. Yang kedua, mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Yang ketiga, tenang dan bijaksana. Yang keempat, mampu membaca kitab suci Weda. Yang kelima, selalu berpedoman pada kitab suci Weda. Yang keenam, paham dan mengerti tentang catur Weda. Yang ketujuh, teguh dalam melaksanakan dharma dan teguh melaksanakan tapa brata. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan.
Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.